Sanggahan itu adalah yang harus teman-teman pahami ya, bukan untuk memperbaiki kesalahan yang teman-teman lakukan. Jadi misalnya gini, teman-teman ditolak karena memang ternyata teman-teman tuh salah. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2023. Dan kali ini Mimin akan membahas terkait hasil informasi SSCASN tahun 2023. Ya, jadi teman-teman yang sudah melakukan login di situs SSCASN sudah dapat menemukan hasil seleksi administrasi ya. Jadi Mimin contohkan ketika teman-teman login ya, ini muncul cetak informasi akun dan muncul hasil seleksi administrasi ya. Selamat, ini Anda dinyatakan lulus tahap seleksi administrasi berkas. Nah, nanti di sini terdapat checklist ya, peserta-pesertanya, syarat-syaratnya itu sudah diverifikasi dan memenuhi syarat semua ya. Jadi bagi teman-teman yang memang muncul seperti ini, berarti teman-teman itu dinyatakan lulus untuk tahapan seleksi administrasi ya. Berarti ini sudah sangat jelas ya, maksudnya langkah tahapan teman-teman itu sudah jelas, dalam artian tahap pertama seleksi administrasi dinyatakan lolos ya. Berarti teman-teman bisa bertanding atau bersaing untuk tahap selanjutnya. Dan yang kedua adalah bagi teman-teman yang P3K, teknis atau umum itu banyak banget yang belum muncul ya. Jadi Mimin mau sampaikan kalau teman-teman login di sini masih munculnya cetak kartu pendaftaran ya. Nah, ini memang sama tim verifikator belum diverifikasi. Jadi teman-teman jangan khawatir jika teman-teman sampai hari ini belum muncul hasil seleksi administrasinya belum muncul. Karena kalau teman-teman lihat di jadwal ya. Nah, ini adalah jadwal penyesuaian. Di sini untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya adalah tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Oktober. Jadi masih ada 2 hari lagi ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan secara berkala ya. Ini kebetulan masih tanggal 16. Jadi teman-teman tunggu saja sampai dengan tanggal 18 Oktober. Jadi bagi teman-teman yang sudah seperti ini, itu sudah muncul hasil seleksi administrasi. Tapi bagi teman-teman yang memang belum muncul, ya ditunggu saja ya. Karena memang belum terverifikasi mungkin oleh teman-teman verifikator. Nah, kemudian ini banyak sekali terkait yang namanya TMS ya. Mimin kali ini menemukan TMS yang aneh-aneh dan cukup banyak ya. Yang pertama adalah mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang dilamar. Alasannya adalah tanda tangan pelamar pada KTP tidak sama dengan tanda tangan pada surat lamaran dan surat pernyataan, ya. Nah, ini mungkin ini dikerjakan oleh orang yang berbeda ya untuk berkas-berkasnya mungkin ya. Tapi Mimin menemukan yang seperti ini, tanda tangan, kemudian syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Ini adalah alasan TMS ya. TMS itu adalah tidak memenuhi syarat dengan keterangan surat keterangan bekerja di bidang pekerjaan yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2-7 tahun sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dilamar. Alasan TMS-nya surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. Nah, ini bisa jadi bidangnya tidak sama atau memang tanda tangannya tidak ditandatangani oleh minimal pimpinan unit kerja ya. Jadi ini biasanya terjadi bagi teman-teman yang seleksi P3K teknis ya, karena memerlukan syarat untuk yang namanya pengalaman kerja. Nah, kemudian yang ketiga ada TMS lagi ya. TMS yang banyak juga yang Mimin dapatkan itu adalah mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar ya. Alasan TMS-nya adalah pas foto tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi ya, teman-teman itu harus melihat bahwa memang ada beberapa instansi yang itu sangat saklek dengan persyaratan foto ya. Ada yang meminta itu kemeja putih polos ya tanpa ada jas dan lain-lain, dan ada yang meminta jilbabnya warnanya juga ditentukan bagi wanita ya. Jadi Mimin itu menemukan banyak sekali kasus untuk foto ya, yang latar belakangnya tidak merah atau bajunya ternyata warna-warni atau memang warna hijabnya tidak sesuai persyaratan instansi, dan tahun ini ditolak cukup banyak sekali ya. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah, alasan TMS pakaian yang digunakan di foto tidak sesuai ketentuan ya. Jadi ini memang harus sesuai dengan ketentuannya ya. Jadi di sini menggunakan kemeja putih, jilbab hitam bagi yang menggunakan jilbab ya untuk wanita ya. Berlatar belakang warna merah. Ini juga banyak. Kemudian ini adalah hasil TMS juga ya, tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan. Alasan TMS dari verifikator adalah berdasarkan diktum kelima ini surat dari Kemenpan RB,
Guru non-ASN di sekolah negeri harus memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun di sekolah negeri. Nah, ada beberapa yang mungkin karena memang dia belum punya persyaratan 3 tahun berturut-turut, tetapi ngelamarnya di posisi pendaftar khusus ya non-ASN yang sudah lebih dari 3 tahun. Nah, ini terjadi juga di beberapa kasus. Nah, kemudian bagi teman-teman yang bertanya sama Min, bagaimana selanjutnya? Min, misalnya saya ditolak nih. Nah, bagaimana kalau saya ingin mengajukan masa sanggah? Nah, masa sanggah itu tergantung tiap instansi. Ada yang mulai buka dari besok, ada yang mulai dari tanggal harusnya kalau di jadwal masa sanggah itu 19 sampai dengan 21 Oktober 2023. Nah, Mimin ingin membahas masa sanggah. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa sanggahan itu adalah yang harus teman-teman pahami ya, bukan untuk memperbaiki kesalahan yang teman-teman lakukan. Jadi misalnya gini, teman-teman ditolak karena memang ternyata teman-teman tuh salah, fotonya salah atau apanya salah. Jadi teman-teman nggak bisa melakukan sanggah itu. Karena konsep sanggah itu adalah teman-teman menyanggah hasil yang disampaikan oleh tim verifikator. Maksudnya secara juknis misalnya teman-teman itu memenuhi syarat, tapi karena kebanyakan meriksa, verifikasi, siapa tahu ada kelalaian ya, namanya manusiawi ya, tim verifikator ada kesalahan yang sebenarnya teman-teman itu layak atau berhak tapi ternyata tidak diloloskan gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan sanggah. Nah, konsep dasar sanggahnya itu adalah seperti itu. Nah, untuk kesalahan-kesalahan yang seperti ini ya, teman-teman ya boleh juga sanggah, silakan disanggah ya. Siapa tahu ada kemungkinan hasilnya berubah. Jadi Mimin tidak bilang ini tidak boleh disanggah. Teman-teman silakan sanggah ketika masa sanggahnya dibuka dan pastikan teman-teman itu menggunakan bahasa dan konten yang jelas untuk menyanggahnya ya. Teman-teman silakan berikan pertimbangan teman-teman yang bagus sehingga memang verifikator ini akan menyetujui hasil sanggah teman-teman. Maksudnya gitu ya. Jadi teman-teman silakan gunakan bahasa yang baik dan bagus, tunjukkan. Nah, teman-teman silakan gunakan bahasa yang baik dan bagus. Tunjukkan untuk menyanggahnya dengan meyakinkan tentunya ya. Walaupun ini belum tentu merubah hasil keputusan, setidaknya teman-teman sudah melakukan usaha tentunya ya. Tapi Mimin perlu sampaikan bahwa masa sanggah itu dibuka dari tanggal 19 sampai tanggal 21 dengan tujuan adalah untuk teman-teman itu melakukan sanggahan atas ketidakpuasan yang kesalahan dilakukan oleh tim verifikator dalam arti kelalaian ya. Nah, tapi kalau teman-teman punya kasus seperti ini, ya monggo. Kalau mau disanggah juga boleh, silakan ya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan terkait seleksi CASN tahun 2023, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam satu data.